Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 6 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pasti Tanpa Ragu. Pasti tanpa ragu. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-36 sampai dengan ke-37. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami terus untuk belajar bahwa kehidupan kami diberkati, disertai, ditolong oleh Tuhan yang pasti dan tanpa keraguan. Kuasa kebaikannya adalah kuasa dan kebaikan yang maha sempurna, yang menopang kami untuk menjalani kehidupan yang sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pasti tanpa ragu. Di dalam dunia ini banyak hal yang kemudian dijanjikan sebagai sebuah kepastian. Pasti tidak luntur. Pasti nomor satu. Semuanya serba pasti. Dan itu sangat berani dijanjikan oleh manusia yang jelas-jelas manusia adalah pribadi dan makhluk yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan, terkadang dibawa dengan kepentingan-kepentingan, lalu menjanjikan sesuatu yang pasti, seakan-akan surga ada di dalam tangan dia. Dengan janji-janji tersebutlah, kemudian tatkala ketidaksempurnaan manusia itu perlahan namun pasti, kemudian terbukti dan ternyata apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan dalam hidup ini. Sehingga apa yang pasti, yang pelan namun pasti adalah ketidaksempurnaan setiap manusia. Yang disengaja atau tidak disengaja akan terungkap keluar. Dan itu terjadi baik dalam rumah tangga, itu terjadi baik dalam persahabatan, itu terjadi bahkan di dalam kehidupan kerohanian, bahkan dalam gereja. Bagaimana mungkin kita bisa menyandarkan hidup kepada sesuatu yang tidak sempurna dan kita mendengarkan ucapan janji yang dikatakan pasti? Sahabat seperjalanan, satu pribadi yang berani mengatakan pasti dan akan terbukti. Yang pertama, dia punya kuasa yang luar biasa. Yang kedua adalah dia punya ketulusan dan juga karakter yang luar biasa. Ada orang-orang yang luar biasa, dia punya kemampuan namun tidak melakukan. Ada orang-orang yang punya hati yang baik, ingin melakukan, hatinya tulus, hatinya baik, murni, namun tidak punya kemampuan. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, dia tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Banyak orang tua yang berjuang agar anak-anak masa depannya memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Dari mulai memiliki anak, orang tua berdoa agar anak-anak punya pendidikan yang tinggi. Namun karena kondisi ekonomi terpuruk, jangankan untuk masuk universitas, untuk melanjutkan sekolah di jenjang sekolah menengah atas pun, itu terseok-seok, sebagian kemudian berhenti sekolah. Apakah orang tua punya niat untuk menghentikan anaknya sekolah? Tidak demikian. Mimpinya, doanya adalah mimpi dan doa yang luar biasa. Namun, keinginan dan hati yang baik, karena pribadi setiap manusia tidak sempurna, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 18 ayat 36 dan ayat yang ke-37. Disinilah pribadi yang menjanjikan pasti adalah pribadi yang maha sempurna, maha kuasa, dan pribadi yang maha tulus, maha baik, dengan cinta yang sangat luar biasa, yaitu Allah sendiri. Apa yang firman Tuhan katakan pada bagian ini? Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar.
Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Sahabat seperjalanan, baca berulang-ulang Mazmur 18 ayat 36 sampai 37. Ini cara untuk bagaimana firman Allah itu meresap dan menjadi bagian yang melekat dalam hidup kita. Membaca berulang-ulang banyak ayat firman Tuhan yang luar biasa. Salah satu ayat firman Tuhan adalah kedua ayat ini. Sahabat seperjalanan, ini janji Tuhan. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan. Apa itu perisai? Perisai adalah untuk menahan segala macam serangan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tangan kananmu menyokong aku. Bukankah pada saat kita lemah, khususnya orang-orang yang lansia, orang-orang tua, bukankah kita sering melihat kalau berjalan harus didampingi oleh cucunya, didampingi oleh anaknya kiri dan kanan, atau ditopang oleh alat bantu? Pada akhirnya kemudian duduk di kursi roda dan ada yang mendorongnya karena dirinya sendiri tidak sanggup untuk berjalan, tidak sanggup juga untuk menjalankan kursi roda, kecuali yang punya kemampuan secara finansial bisa membeli kursi roda dengan kualitas dia seperti kendaraan yang bisa diatur sedemikian rupa, maju mundur dengan harga yang relatif mahal. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan lagi? Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Dalam melangkah, bukankah kita seringkali mengalami hambatan, kesulitan, tantangan, bahkan kaki tidak punya lagi kesanggupan, kemampuan untuk menjalani hidup ini. Allah tidak hanya menguatkan kaki kita untuk menjalani kehidupan yang sulit dan berat ini, namun Tuhan berkata, Tuhan melapangkan untuk langkahku. Artinya, langkah yang kita akan jalani lapang yang luas. Kemanapun kita pergi, Allah akan menyertai dan menolong. Apa yang firman Tuhan katakan lagi? Dan mata kakiku tidak goyah. Mata kaki adalah kaki yang hampir bagian bawah di atas telapak kaki. Itu bagian yang seringkali terpelecok dan seringkali juga mengalami memar, lalu kemudian keseleo. Tatkala kita tidak mengalami kekuatan, atau kita menginjak alas yang tidak datar, menginjak kerikil, menginjak batu, lalu terkeseleo. Dan itu yang dikatakan, Tuhan akan menguatkan mata kakiku. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang kita sembah pun adalah Allah yang maha kasih, yang mencintai. Kedua bagian ini dari semua sifat Allah yang lainnya yang sangat luar biasa dimiliki oleh Allah, dan itu diberikan untuk setiap sahabat seperjalanan. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita kemudian berkata dalam hidup ini, aku sudah tidak sanggup lagi, aku sudah tidak kuat lagi, maka kata-katamu itu benar, ya dan amin. Karena siapa yang punya kesanggupan kalau bukan Tuhan yang menopang? Siapa yang punya kekuatan kalau bukan Tuhan yang menguatkan? Bukankah Dia Allah yang memberikan janji, dan janjinya adalah pasti dan tanpa diragukan? Biarlah kita berjuang mengerjakan bagian kita, dan selebihnya adalah cara Tuhan untuk menopang, menjaga, melindungi, melapangkan langkah kita, memberikan perisai keselamatan untuk melindungi kita, dan Tuhan membesarkan kita dengan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam setiap hidup sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan mempercayainya, memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya, mengerjakan bagian kita. Tuhan akan kerjakan bagian daripada dirinya. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha mencintai, dan Allah yang berjanji dalam kepastian tanpa ragu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah setiap sahabat perjalanan yang mendengarkan layanan audio ini mengalami kekuatan baru dan hidup dengan kepastian bersama dengan Allah tanpa ragu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam Allah kami berdoa, Allah yang pasti tanpa ragu. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.